Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي جاء شفاعته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Keluarga besar Hadratus Syekh Romo Yai Munir Hashim Latif ingkang sangat kula taati kula mulyakaken, keluarga besar YPM yang mudah-mudahan terus dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah ingkang sangat kula mulyakaken, bersyukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita didudukkan di majelis yang sangat mulia. Hadratur Rasul pernah masuk ke masjid. Di dalam masjid ada dua halakoh. Halakoh pertama adalah halakoh zikir, halakoh kedua adalah halakoh ta'lim. Kemana Rasulullah menuju? Apakah beliau menuju ke tempat orang-orang yang sedang berzikir atau beliau menuju ke tempat orang yang sedang ta'lim? Ternyata baginda Rasul duduk bersama dengan orang-orang yang belajar. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang terus belajar. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, malam ini kita akan membaca satu hikmah
tentang muraqabah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, janganlah kamu menantikan furughal aghyari, habisnya selesainya al-aghyar. Al-aghyar niku segala sesuatu yang merintangi kita untuk lebih dekat kepada Allah, selainnya Allah, kesibukan selain Allah. Kenapa jangan menunggu? Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak-hak fima huwa muqimuka fihi, dalam sesuatu di mana Allah yang menempatkan kamu dalam sesuatu tersebut. Rati bulet bapak-bapak, dipendet setunggal-setunggal mulai dari belakang. Muqimuna, yang menempatkan kita dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memilih menempatkan diri kita, karena Allah lah yang menempatkan kita. Cara yang paling mudah, apakah sesuatu itu betul-betul dikehendaki Allah diteruskan atau tidak, tinggal melihat pada hati kita. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah menjadi guru, ada orang yang ditempatkan oleh Allah menjadi pedagang, ada orang yang ditempatkan oleh Allah menjadi bisnismen, ada orang yang ditempatkan oleh Allah menjadi notaris dan lain sebagainya, sebagaimana jurusan-jurusan yang ada di YPM nih. Kuatah sangat. Ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini nanti segini. Saya niku udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuk berjuang di jalan Allah lewat pintu-pintu yang berbeda. Niki estu sae bapak-bapak. Kula sowan kepada Romo Yai Mursyid sak mantuni Syawal, karena kula Syawal masih di Tarim. Setelah sampai dari Tarim di Indonesia, kula sowan pertama niku langsung ke Romo Yai Mursyid. Romo Yai Mursyid tiba-tiba dawuh ngeten, anakmu yang satu sudah di Yaman, di Tarim, yang ini ndak usah, yang ini nanti di sini. Sedaya ditoto kali Romo Yai Mursyid, ben bedo-bedo, ben berbeda-beda. Jadi kalau sama niku mangke seragam, kalau beda niku kan eco saling menguatkan. Inilah mungkin yang mendasari Romo Yai Hashim mendirikan YPM dengan berbagai macam jurusan. Jurusan mana yang paling baik? Ya tergantung kepala madrasahnya. Kalau madrasahnya si A pasti akan mengatakan tata boga yang paling bagus. Yang satu sama-sama saling, tapi sesama bis kota jangan saling napa niku? Jangan saling mendahului, karena ada coupling murid masing-masing. Lah, kehidupan itu sejatinya ngoten bapak-bapak. Yang menempatkan kita bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo niki jurusanipun qodi. Mulai dari S1 sampai S3 niku jurusannya hakim. Tapi kulo enggak jadi hakim.
Karena kulo pernah membaca ayat hakim itu ada 3. Terus ini bener-bener 2 di neraka, 1 di sorga. Ini ku dawuhipun Kanjeng Nabi, wajre bapak-bapak kok lebih banyak yang di neraka daripada yang di sorga. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, yang menempatkan kita adalah Allah. Cara yang paling sederhana untuk menempatkan, untuk menanyakan apa kita ini betul-betul bertempat di sini, tinggal dilihat apakah di tempat itu kita tambah dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Kalau semakin jauh dari Allah, ndang tinggalkan. Kalau di tempat itu sholat masih bisa, ngaji masih bisa, di ngopeni masyarakat masih bisa, wiritan masih sempat, maka itu tempat yang diridhoi oleh Allah. Mbah Yai Jamal niku setiap memberi nasihat kepada muridnya yang mau boyong dan ingin berkhidmat di masyarakat, atau santri-santrinya yang datang untuk bertanya kepada beliau, dawuhipun beliau sederhana, tinggalkan pekerjaanmu yang menjauhkan kamu dari Allah. Yang kedua, asalkan pekerjaanmu itu tidak melalaikan kamu dari kewajiban kepada Allah, teruskan. Niku sederhana. Sehingga suatu saat ketika ada seorang alumni datang ke pondok kulo, santrinipun Mbah Yai Jamal, matur ngeten, Pak Holik, saya minta nasihat. Ada apa Mas? Saya bekerja di sebuah tempat ini. Apakah saya teruskan pekerjaan saya atau tidak? Memangnya kenapa kamu enggak diteruskan? Di tempat saya bekerja itu dilarang sholat Jumat karena menghabiskan waktu. Yang kedua, sholat duhur itu tempatnya sempit, kecil, itu pun nyuri-nyuri waktu. Saya jadi ingat dawuhipun Abah, tinggalkan, bukan di situ Allah menempatkan kamu. Tapi kalau Allah sudah menempatkan kita di tempat di mana ibadah kita enggak kotor, tetap jalani itu. Hanya pertanyaannya, di tempat itu kadang-kadang saya niku sibuk, sehingga saking sibuknya hati saya ndak bisa khusyuk. Wiritan nggak khusyuk walaupun jalan, ngaji nggak enak dan lain sebagainya. Apakah harus menunggu minggirnya, selesainya kesibukan-kesibukan itu, menunggu hati kita kosong sehingga kita fokus pada Allah? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah Al-Qadari mengatakan, jangan kau menunggu selesainya aghyar, tetap jalani pekerjaan itu. Yang paling penting adalah jahid qalbaka bil muraqabati, berusahalah kamu bagaimana agar hatimu merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kulo kali panjenengan jadi guru nggak khusyuk sholatnya, pindah jadi ini tetap nggak khusyuk, pancene bukan pekerjaannya yang menjadikan kita nggak khusyuk, tapi karena hati kita kurang muraqabah, kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ingkang nomor kalih yang ingin kita bahas adalah wujudil muraqabah, adanya muraqabah. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, kata semaketen. Tiba-tiba di tengah Rasulullah duduk-duduk niku datang seorang laki-laki, niki hadisipun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masuklah seorang laki-laki yang tidak satu pun dari sahabat yang ada di masjid itu tahu dari mana munculnya laki-laki itu. Laki-laki ini berpakaian putih, rambutnya hitam, parfumnya luar biasa harumnya,
dan bajunya sangat rapi. Tahu-tahu laki-laki itu uluk salam kepada Rasulullah dan duduk di depan Rasulullah tanpa memperdulikan sahabat di kanan kirinya, dan cara duduknya niku belum pernah terjadi bapak-bapak. Duduknya itu caranya kedua lututnya ini menempel ke lutut Kanjeng Nabi. Lutut kanannya nempel lutut kiri Nabi, lutut kirinya nempel lutut kirinya Kanjeng Nabi, dilalah kedua tangannya ditempelkan di paha Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian dalam dunia thariqah ini salah satu cara napa nggih? Cara talqin, mentalkin murid, ada yang caranya begitu. Ada yang mengatakan duduk seperti itu, kemudian tangan posisinya seperti itu sedang memberikan wahyu. Nah, pertanyaannya yang muncul dari pemuda itu adalah akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Kalau tidak ingin menjelaskan satu persatu karena dijawab oleh baginda Rasul, setelah dijawab laki-laki mengatakan shadaqtah, benar kamu. Begitu dia bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya apa itu ihsan. Kanjeng Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan keyakinan bahwa kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemudian yang disampaikan oleh baginda Rasul itu menunjukkan tingkat ibadah seseorang. Ada tingkat ibadahnya seseorang itu masih makom muraqabah. Yang kedua makom musyahadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula mulyakaken, satu persatu mari kula kali panjenengan pahami. Muraqabah itu bahasa sederhananya adalah istisyarul abdi binadrir rabbih. Merasanya seorang hamba akan dipandang dirinya oleh Allah, merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Ayat Al-Qur'annya kathah bapak-bapak, ibu-ibu yang kula cuplik satu, alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bi annallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Di ayat yang pertama tadi kula baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ditutup dengan ayat innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa nginjen-nginjen ngawasi kalian. Ada satu kisah yang sangat indah ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan dengan para sahabat. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar melihat ada seorang budak yang sedang mengembalakan kambing. Didatangilah oleh Sayyidina Umar, kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, "Hei mas, kambingmu banyak sekali." Pemuda niku menjawab, "Niki sanis kambing kulo, ini bukan kambing saya, tapi ini kambing tuan saya." Diuji, digoda oleh Sayyidina Umar, bagaimana kalau satu saja dari kambing tuanmu itu kamu jual pada saya, uangnya kamu ambil. Jadi hidup niku kadang-kadang diuji bapak-bapak, kadang-kadang diuji. Kadang-kadang diuji. Kenapa banyak yang ketangkap KPK? Kalah kali ujian. Diuji. Sayyidina Umar niku boten ngajak maksiat tapi pengen nguji. Gimana kalau satu kambingnya kamu serikan kepada saya, nanti uangnya kamu ambil.
Jawab budak ini, sekalipun dia bukan orang yang alim, bukan orang yang hebat, tapi luar biasa, dia mengatakan, mohon maaf, saya tidak berani, saya takut kepada tuan saya. Bagaimana nanti kalau tuan saya tanya, kambingku kok kurang? Gampang kalau tanya begitu, tinggal kamu jawab, kambingnya dimakan serigala atau kambingnya satu ucul, kan selesai. Saya bisa menjawab ke tuan saya, terus bagaimana dengan tuannya tuan yang di sana, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban budak katos ngoten niku para rawuh, Sayyidina Umar langsung menangis, memeluk budak itu sambil berkata, tunjukkan di mana rumah tuanmu. Akhirnya ditunjukkan rumah tuan dari budak itu. Secara singkat, akhirnya budak itu dibeli oleh Sayyidina Umar dan kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Niki contoh muraqabah. Dalam syarah kitab Al-Hikam niku wonten kisah, ada rombongan laki-laki perempuan dalam sebuah perjalanan. Begitu di tengah malam berhenti karena istirahat, dilalah. Di antara rombongan itu ada seorang laki-laki yang menggoda rombongan perempuan sambil berkata, "Dek, bagaimana kalau kita menjauh dari tempat ini? Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang dirayulah bapak-bapak, boten pantas diserahkan di sini." Kata perempuan niki dengan sangat tegas mengatakan, "Oke, boleh, mau saya, enggak apa-apa. Asalkan enggak kelihatan Allah saja." Dia langsung tegas menjawab, asalkan tidak kelihatan Allah saja. Nangis laki-laki itu, kemudian mendapatkan hidayah dari kata-kata asalkan tidak kelihatan Allah. Jawabannya dalam bahasa kitab itu, ainallah, di mana? Di mana Allah. Hadirin, cerita-cerita tentang muraqabah niku kuwadah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa muraqabah? Secara sederhana, langkah yang paling cepat dan paling mudah agar seseorang itu bisa muraqabah adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Kathratuz zikri, memperbanyak berzikir. Insya Allah zikir itulah yang akan menjadikan kita, menuntun kita muraqabah. La siyama, lebih-lebih zikirnya, zikir khusus muraqabah yang diajarkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ada zikir yang paling cepat agar kita muraqabah niku zikirnya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari niki adalah waliullah yang luar biasa hebatnya. Salah satunya karena beliau memiliki muraqabah yang luar biasa dan muraqabahnya dihasilkan lewat zikir yang dia lakukan sejak kecil. Jadi sejak umur 5 tahun Sahal bin Abdullah At-Tustari niki bapak-bapak sudah dibaiat thariqah. Jadi thariqah itu kadang-kadang, mohon maaf, orang-orang itu mengatakan nanti saja kalau saya sudah tua. La tataraqqab, jangan menunda-nunda untuk baiat. Kok setelah aku enggak sibuk, aku enggak tak thariqah. Engkau setelah aku pensiun tak masuk thariqah. La tataraqqab furughal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka min wujudil muraqabati lahu. Kamu tidak perlu menantikan, menunda-nunda habisnya pekerjaan kamu. Nik nuruti sibuk, gak ada habisnya bapak-bapak. Normalnya kiai-kiai muda dari YPM undangan sana, undangan sini, wah. Gak baiat, kenapa? Nunggu selesainya pekerjaan. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pernah terhenyak
kakak kula niku, mbak kula niku sering sekali umroh. Kula kritik karena kula mahasiswa, kula kritik, mbak mbok yojo umroh terus. Kenapa memangnya dek, katanya? Ya dikasihkan kepada orang, saya sudah ngasih. Mbak kula memang lomannya luar biasa, ngumrohkan orang niku bolak-balik. Kenapa mbak kok cek senengi umroh? Mumpung sehat dek, mumpung masih bisa jalan, apa harus nunggu nanti didorong oleh anak? Ya Allah, jadi bapak-bapak jangan menunggu longgarnya waktu, karena waktu enggak akan pernah longgar. Justru kalau kita nunggu-nunggu enggak muraqabah kita. Lah, Sahal bin Abdullah At-Tustari itu sejak kecil sudah dibaiat oleh gurunya, nah ini zikir khusus untuk kamu, baca tanpa mengeluarkan suara, resapi dalam hatimu, Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Niki zikir khusus yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Allahu ma'i, Allah selalu bersama aku. Allahu nadiri, Allah selalu melihat aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Zikir khusus niki kalau kita baca tanpa mengeluarkan suara, sanadnya kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, insya Allah Allah akan paringi muraqabah. Kenging nopo? Karena zikir ini mengatakan Allah selalu bersama aku, Allah selalu memandang aku, Allah selalu menyaksikan aku. Niku zikir khusus muraqabah. Engkang nomor kalih, orang itu biar bisa muraqabah paling tidak ketika dia pagi mau melakukan suatu, lakukan muhasabah. Mohon maaf, muhasabah yang dimaksud itu seringkali kita artikan muhasabah terhadap sesuatu yang telah terlampau, telah terjadi. Dalam dunia tasawuf, muhasabah niku ada dua bapak-bapak. Muhasabah terhadap sesuatu yang sudah lewat, dilakukan nopo nggih evaluasi, kenapa ini gagal, kenapa ini seperti ini, ternyata ketemu kesalahan-kesalahannya. Niku namanya evaluasi, muhasabah. Fal apa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad hasibu qabla an tuhasabu. Tapi dalam dunia tasawuf, muhasabah itu juga diartikan melakukan perenungan, kalau saya melakukan ini apa akibat yang akan menimpa saya. Jadi difikir bapak-bapak, kalau saya begini bagaimana akibat yang saya terima, bagaimana yang akibat yang diterima oleh istri saya, oleh anak-anak saya, oleh yayasan saya, oleh keluarga besar saya. Berfikirnya dekat dulu dunia. Kalau aku sampai begini, kalau sampai ketangkap, bagaimana nasibnya anak saya, bagaimana nasibnya istri saya, bagaimana nasibnya yayasan saya. Itu namanya muhasabah. Sebelum dia bertindak, dia menghisab dulu akibat yang akan dia terima di dunia. Lebih-lebih nanti kalau akibat itu dikaitkan di akhirat. Seorang ketika melakukan muhasabah seperti ini, pasti dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir, biasakan untuk berzikir tentang sifat-sifat Allah. Syukur-syukur sambil mempelajari makna dari sifat-sifat Allah tersebut. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken, selanjutnya kalau kula kali panjenengan niku sampun muraqabah, sampun merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dari muraqabah itu akan muncul buah. Buah terindah dari muraqabah itu adalah al-haya.
rasa malu. Jadi orang memiliki rasa malu kepada Allah itu kalau dia sudah muraqabah. Masuk kamar, kunci kamar, pegang HP, browsing kemana-mana, tidak ada siapapun yang tahu. Kalau dia punya muraqabah, maka dia pasti izin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sehingga sederhana, wonten dawuh al-haya'u minal iman. Malu itu menunjukkan strata keimanan seseorang. Besar tipisnya malu, tinggi rendahnya izin, itu tergantung dari tinggi rendahnya keimanan kita. Dan muraqabah akan menghasilkan sifat malu, sifat izin. Insya Allah tidak ada terjadi ipar adalah maut, enggak akan terjadi kalau muraqabah. Wonten kasus-kasus mutakhir boten eco disebut dalam hikam kasus-kasus niku. Tapi kenapa terjadi kasus-kasus yang luar biasa dahsyatnya seperti itu? Karena sudah hilangnya rasa muraqabah. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken, yang terakhir, kalau orang itu sudah muraqabah, pasti orang itu akan masuk ke tingkat atasnya yang disebut musyahadah. Man lam yuhkim al-muraqabah lam yasil ilal musyahadah. Siapa yang belum kuat muraqabahnya, maka belum bisa dia naik ke makom musyahadah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir kula nyuwun izin membacakan ingkang disalim Bahresi. Sahabat Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Pergunakan kesempatan di waktu muda, sehat, kuat, kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Para rawuh, guru kula pernah nasihati kami ketika di kelas niku ngeten. Kalau kamu sepak bola, niatmu menjaga kesehatan, lantas ketika sepak bola itu kamu keselio sehingga kamu enggak sekolah, maka kamu dinilai sekolah. Jadi niatnya niku penting ketika orang niku berolahraga. Kalau orang yang istiqomah sholat malam lantas dia sakit, maka sakitnya dia sehingga dia tidak bisa melakukan tahajud qiyamul lail, tetap dinilai qiyamul lail. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah. Adab Allah itu kadang-kadang bukan sesuatu yang menakutkan saja, seperti banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Kadang-kadang adab Allah itu ketika Allah sudah menarik dari hati kita rasa nikmat beribadah. Kalau pernah matur di majelis niki, ada seorang pemuda yang mengatakan begini, ya Allah, asika walam tu'akibni. Saya telah bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi mana kamu kok tidak menyiksa saya. Fa'auhallahu ila nabiyyi zamanihi, kemudian Allah memberi wahyu kepada nabi dari pemuda itu, angkullahu, katakan kepada pemuda yang nantang-nantang itu, ya Allah saya enggak sholat, ya Allah saya maksiat, tapi saya hidup masih nikmat. Mana siksaanmu itu? Nantang siksa niku bapak-bapak.
Akhirnya Allah mengutus Nabi dari pemuda itu untuk menasehati, jangan kau kira adab Allah itu tidak diturunkan kepada engkau. Bahasanya Allah, adzabtuka walam tash'ur wa anta lam tash'ur. Saya telah menyiksa kamu lama tapi kamu tidak merasa kalau dirimu sudah disiksa. Pemuda itu bertanya, mana siksaannya Allah itu? Saya masih sehat, istri saya masih sehat, anak-anak saya masih semuanya, nggak ada yang kurang. Kemudian ditanya, bukankah kamu sekarang sudah jarang ke masjid? Bukankah kamu sudah jarang membuka Al-Quran? Bukankah kamu sudah tidak menemukan nikmatnya sholat malam? Bukankah kamu sekarang terlalu sibuk dengan urusan duniamu sehingga tasbihmu sudah mulai tidak kau putar? Itu adalah adab Allah. Sayangnya wa anta lam tash'ur, kamu tidak merasa kalau sedang diazab oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki koreksi luar biasa pada kita. Kadang-kadang kita merasa enjoy saja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dikira sakit itu saja yang diadab oleh Allah, sanis. Kalau kita sudah mulai kehilangan rutinitas ibadah kita, mau berangkat ngaji abot, mau ngajar abot, ngajar di kelas niku kok pingin keluar terus ngoten niku, gak tenang blas. Wonten ingkang ngoten niku. 1 jam ngajar sambil pegang HP. Nah, ini kan sederek kula sama-sama guru kan nggih Bapak-bapak. Kiai kula niku kalau ngajar ke kelas niku ningali anak HP-an niku langsung matur ngeten. Siapa kira saya enggak punya HP? Dikeluarkan HP-nya mahal Bapak-bapak. HP kula niki lumayan mahal Bapak-bapak. Sama Kang, sama podo punya HP-nya. Tapi bagi saya mengharamkan diri saya kalau sudah ngajar buka HP. Karena waktu saya adalah milik kalian. Ya Allah. Padahal kadang-kadang guru sing nom-nom tuh mulai masuk duduk, anak-anak suruh baca, pegang HP sampai wallahu alam. Jadi hanya pindah buka HP ke kelas. Wa anta lam tash'ur, sudah tidak pernah menemukan nikmatnya ngajar, sudah tidak pernah menemukan nikmatnya ketemu dengan santri, ketemu dengan murid. Lah ngoten niku harus dievaluasi. Jadi muhasabah, ya opo sih aku kok koyok ngene saiki. Ngajarku koyok terpaksa sekali ngoten. Hadirin, kadang-kadang bahasanya guru kula itu jadikan ngajar itu sebagai rekreasi, tamasya ilmiah, karena mereka lah yang akan meneruskan ilmu kita, karena mereka lah yang akan menyampaikan keahlian kita kepada adik-adiknya. Mekaten bapak-bapak ingkang saged dalam sampai akan monggo menawi wonten dialog sareng-sareng. Terus berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kalau mau disebut masalah baiat, yang saya tanyakan apa keuntungan baiat dan apa bagi orang yang bahaya bagi orang yang tidak baiat. Yang kedua, kalau baiat itu sesuatu yang keharusan, kinten-kinten rekom Yai tenggene kami di YPM yang belum baiat niku baiat ten pundi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
pertanyaan yang sangat penting bagi kulo, bagi jenengan sedoyo. Gak baiat boten nopo-nopo. Jadi berjalan menuju Allah niku wonten kalih. Satu, dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil. Yang kedua, ditemani oleh seorang sahabat yang setia dan baik hati. Mangke sami-sami sampai. Logikanya ngeten. Kulo kali panjenengan badhe teng Jakarta. Karena kita belum pernah ke Jakarta menjalani perjalanan yang sangat jauh. Butuh yang disebut kendaraan. Kendaraannya wonten, tapi boten wonten supir yang berpengalaman. Sekalipun kendaraannya bagus, tapi jenengan supiri kiambak, bisa-bisa jarak tempuh ke Jakarta yang seharusnya hanya 20 jam, nggak sampai 1 hari 1 malam niku 3 hari nggak sampai-sampai. Keng nopo? Karena ketika mau ke Jakarta sampai ke Bali, sampai ke Kalimantan, karena nggak tahu arah. Kenapa nggak tahu arah? Karena memang buta kita. Jadi kita akui jalan menuju Allah niku butuh seorang mursyid yang kamil, yang akan membimbing kita secara sabar. Ataupun jenengan sampun paham jalan ke Jakarta niku wonten Google Map, dipelajari saged Gus nek ngoten niku. Jakarta, Bekasi, klik rute, ketemu sak jam-jame. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak punya mursyid, ngapunten, di tengah jalan kita menemukan kenikmatan. Orang wiritan itu kadang-kadang nek boten wonten guru nih tiba-tiba digoda oleh aghyar selain Allah. Sehingga dia mengatakan tiba-tiba misalnya bapak-bapak dibuka, dikasyaf, bisa melihat niki, sehingga dia mengatakan sudah sampai saya pada tujuan. Padahal masih baru permulaan jalan. Pernah tiang niku wiritan boten baiat datang kepada Mbah Yai Jamal. Mbah Yai, kula sampun menemukan ngeten niki. Mbah Yai gujeng mawon Mbah Jamal, ketawa. Dudu iku tujuanmu, gorong iku sampean sik ditemukan dengan satu kenikmatan wiritan. Gak usah diperhatikan. Jadi kalau orang niku punya mursyid, segala sesuatu yang terjadi niku diketahui oleh mursyid. Sahal bin Abdullah At-Tustari niku bapak-bapak sudah kayak wusul ketika beliau wiritan 11 kali Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Malam ke-11 itu beliau menemukan rasa ketenangan yang luar biasa dalam hatinya. Kalau dia tidak punya pembimbing ruhani, maka dia pasti akan mengatakan inilah tujuan dari wiritan saya. Sehingga kemudian dia bertanya, Yai, guru, kula mengalami seperti ini. Oh iya, berarti sudah wayai nambah dosis. Ditambahilah dosisnya menjadi 21. Mengalami ikhwal batin lagi yang kedua, ditambahi lagi. Dan perjalanan menuju Allah niku penuh dengan jebakan. Jalannya terjal. Kalau tidak napa niku skill dewa. Supirnya enggak skill dewa, ambruk bapak-bapak. Karena apa? Karena penyakit-penyakit hati niku terus datang. Niki pentingnya mursyid, manfaatnya mursyid yang akan membimbing kita. Bapak-bapak, sederhana. Kulo pernah mengalami, tapi boten eco diterangkan. Kulo pernah mengalami nopo nggih, fisik kulo niku kados nopo. Sowan kepada Romo Yai Mursyid. Tiba-tiba Romo Yai Mursyid di akhir perkataannya neten, Pak Holik, olahraga sing wakeh. Bukan hanya disuruh olahraga sing wakeh. Begitu kulo napa niku melaksanakan dawuh beliau niku,
penyakit kula ical sehat. Setiap sowan kepada kiai, kepada mursyid niku pasti ada nasihat-nasihat yang terasa. Kamu kurang ini, kamu kurang ini. Contoh sederhana. Kula kalih Mas kula Gus Idris, Gus Hasim, Gus Yahya niku diajak sowan kepada Romo Yai Mursyid sepuh, Romo Yai Mursyid, Romo Yai Jalil. Tiba-tiba Mbah Yai Jalil dawuh ngeten. Kadang-kadang Bunyai itu godho aku. Waktu saya keluar dari napa niku? Keluar dari ceding, sudah wudu, mau sholat, tahu-tahu aku dipegang oleh Bunyai, disablek tangan saya. Ya saya masuk lagi ke ceding wudu lagi. Ya tak balas, kadang-kadang suatu saat Bunyai keluar dari ceding sudah punya wudu, tak pegang tangannya, ya wudu lagi. Seakan-akan cerita yang diceritakan beliau itu enggak ada gunanya. Tapi niku sebenarnya jawaban terhadap kulo, karena waktu niku kulo manten anyar bapak-bapak. Pengen iltifat ke madhab yang lain. Iki kalau ngikuti madhab Imam Syafi'i lah wudu terus ngene. Cobalah sekali-kali pindah madhab yang menyentuh istri enggak batal. Tapi beliau enggak mengatakan kamu iku tahu apa, kau usah pindah-pindah madhab, pokoknya Syafi'i. Mboten ngoten, langsung di ngotenaken niku. Keroso kalau berarti saya tidak boleh. Yai Wahid Zuhdi niku gerobokan, niku taslimnya kepada Mbah Yai Jalil itu salah satunya. Mbah Yai Wahid itu kan alimnya orang alim, ahli bahsul masail. Kayaknya ndak ada urusan fikih yang beliau nggak paham. Kawan setianya Romo Yai Nasir Abdul Fatah. Beliau ingin nguji Mbah Yai Jalil. Pokoknya kalau saya ke peta ada masalah fikih yang saya tidak paham, baru saya akan berguru kepada Yai Jalil. Begitu sampai di dalamipun Mbah Yai Jalil, dawuhipun Mbah Yai Jalil, hukumnya orang wudu gak pakai apa-apa itu seperti apa ya? Subhanallah, astaghfirullah, saya belum pernah menemukan teks ini, sehingga beliau taslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, niku pentingnya mursyid, dan mursyid niku boten hanya kepentingan kita di dunia, tapi juga kepentingan kita di akhirat. Kersani ada engkang nuntun. Lantas kepada mursyid seperti apa yang harus kita jadikan guru? Bahasanya Mbah Yai Jamal niku pados mursyid sing kamil, engkang sempurna. Niki enggak enak kalau diterangkan bapak-bapak. Pun boten usah diterangkan. Apakah ada mursyid yang tidak sempurna? Boten eco niki. Pun jenengan teng peta mawon ngoten mawon, derek kula, derek Mbah Yai Jamal pun langsung teng peta. Bagaimana Mbah Yai Jamal seorang yang sehebat itu niku boten purun dados mursyid. Walaupun banyak sekali murid-murid yang pingin Mbah Yai Jamal menjadi mursyid, ternyata godaannya ngaji niku ngoten lho Bapak. Kula teng Kalimantan niku diminta untuk jadi mursyid, ngawur ae. Mursyid itu ma'dunun alaih. Mursyid itu mendapatkan izin dari mursyid yang sebelumnya. Mbah Yai Mustaqim badhe kapundhut, Mbah Yai Mustaqim sudah nunjuk Mbah Yai Jalil. Mbah Yai Jalil badhe kapundhut, engko sing dadi mursyid penggantiku adalah Gus Saladin. Jadi ada izin dari mursyid. Estafet kemursidan itu jelas Bapak. Tidak ada misalnya ini kan sudah memenuhi quorum gitu Bapak. Mari kita adakan pemilihan mursyid. Mursyid pertama calonnya saya akan menyampaikan visi misi saya kalau saya jadi mursyid. Mursyid yang kedua jenengan misalnya Bapak maju, kalau saya nanti jadi mursyid saya akan bawa toriko ini begini. Mursyid ketiga maju, ayo kita adakan pilihan siapa yang pantas menjadi mursyid. Niku kan pilihan lurah Bapak-bapak. Jadi mursyid niku sanadnya jelas langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mekaten Yai, jadi econi dawuhipun Mbah Yai Jamal, gak usah nunggu-nunggu. Bahasan kita juga hari ini la tataraqqab furughal aghyar.
Aghyar niku sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau baiat thariqah? Nunggu Gus kalau sudah pensiun dari PNS. 50 berapa Bapak? 50? 40? 60. Nanti Gus kalau sudah 60, apakah kita yakin 60 sampai jatah kita? Jangan-jangan 57 sudah sowan. Para rawuh mekaten ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten. Leres Bapak-bapak. Kula niki tadi mau ngaji niki diuji sakit. Diuji sakit panas batuk sehingga kula damel niki. Jangan nunggu sehat baru ngaji. Jadi teng niki la tataraqqab fulu al-aghyar niku salah satunya nggih sakit. Apakah karena sakit kamu tidak ngaji? Kalau kula pakai dalil sehat sakit gak ngaji. Tapi kula langsung diingatkan oleh Abah. Kula pada boten berangkat tadi di WA kali Mas Mufid. Aduh, payah sang. Tiba-tiba dawuhipun Mbah Jamal niku kados ketinggal ngeten. Safiru tasihhu. Safiru tasihhu. Kados teng kuping kula niku. Safiru tasihhu. Safiru tasihhu. Pergi-pergi engko sehat. Pergi-pergi engko sehat. Akhirnya berges kula bismillah langsung ngunjuk pil berangkat. Ternyata nggih sehat panggih jenengan. Jadi panggih jenengan niki barokah silaturahim insyaallah sehat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Mugi-mugi tahun baru Hijriah niki semakin baik dibandingkan tahun-tahun kemarin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمت في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه Ya Rabbal Alamin. Sebagai muqaddimah bapak-bapak, mungkin sakderengi baiat sudah latihan wiritan maus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ping 100. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali pelan. Setelah itu cepat boten napa-napa ping 100. Mantun niku istighfar wonten tawasul mantun niku setelah tawasul kemudian istighfar Astaghfirullahaladzim 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 ping 100. Mantun niku mau sholawat syadiliyah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin 3 kali pelan sak mantune niku biasa ping 100. Terakhir la ilaha illallah 3 pelan. Selanjutnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ping 100.
mantun niku donga syadiliyah. Mangke kula kintun tata caranya. Boten napa-napa wiritan riyin mantun niku wonten bukaan baiat nggih daftar ndang baiat. Kula saking peta jenengan minggai kula pun teng peta mawon, langkung eco ngoten mawon, langkung rombongan. Atau boleh baiat kepada siapapun monggo boten napa-napa, misale teng Mbah Yai Asrori, keluarganya Mbah Yai Asrori monggo. Sing penting dawuhipun Mbah Yai Jamal, masa 50 tahun dereng baiat, nunggu umur pirang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.